Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Baik, di video kali ini saya akan mencoba memberikan pemahaman, menjelaskan gambaran umum tentang pengadaan barang dan jasa. Pemahaman jadi penting teman-teman semuanya, gitu ya, supaya kita tidak tersesat gitu. Baik teman-teman, saya akan mulai dari pengantar dulu ya teman-teman ya, pengantar pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 2018 dan perubahannya. Baik teman-teman semuanya, bahwa pengertian dari pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang prosesnya ya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan tersebut, gitu ya teman-teman. Nah, sumbernya bisa dari APBN atau APBD, gitu ya kan, atau pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri teman-teman, gitu, hibah ya, hibah dalam negeri, hibah luar negeri, itu berpedoman kepada peraturan Presiden ini, gitu teman-teman, bahwa pengadaan barang dan jasa itu prosesnya dimulai sejak perencanaan. Ada 4 tahap teman-teman, gitu ya, ada 4 tahap proses pengadaan barang dan jasa. Satu itu perencanaan, gitu ya kan, perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua itu pada tahapan persiapan, gitu ya kan. Nah, yang sekarang modulnya perencanaan dan persiapan itu gabung jadi satu, gitu ya teman-teman. Terus berikutnya pemilihan penyedianya, gitu ya kan. Terus baru masuk ke penunjukan, gitu. Kontrak, gitu ya kan, kontrak tentunya diawali dari penunjukan penyedia, SPPBJ, surat penunjukan penyedia penyedia barang dan jasa, SPPBJ, gitu ya teman-teman semuanya. Baru tanda tangan kontrak, pelaksanaan kontrak, ini bagian dari kontrak ya teman-teman. Terus penyerahan hasil pekerjaan, gitu kan ya. Jadi ada 4 tahap tadi ya teman-teman, dari perencanaan, terus persiapan, terus pemilihan penyedianya, kontrak, dan pelaksanaannya sampai penyerahan hasil pekerjaan teman-teman, gitu ya dong. Ngopi dulu teman-teman. Oke. Teman-teman semuanya, barang dan jasa itu ya dikelompokkan jadi 4 ya di peraturan Presiden itu ya. Satu, barang, bergerak tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, yang langsung dikonsumsi, langsung dipakai, gitu kan, itu disebutnya barang. Ada pekerjaan konstruksi teman-teman. Ini sebagian dari seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan, pengoperasian, terus apalagi pemeliharaan, gitu kan, pembongkaran kembali bangunan, gitu ya. Tentunya berkaitan sama bangunan, jalan, jembatan, gitu ya kan, bendungan teman-teman, gedung, bikin kantor, gitu ya, kira-kira bikin puskesmas, bikin gedung SD, itu masuk pekerjaan konstruksi teman-teman. Ada pekerjaan jasa konsultansi ya. Konsultansi ini berkaitan dengan penyedia yang menawarkan olah pikir, brainware, gitu ya kan. Jadi olah pikir, jadi kita butuh studi, butuh kajian, butuh pemetaan, gitu kira-kira teman-teman. Nah, itu membutuhkan sebuah keahlian, gitu kan. Nah, ini disebutnya jasa konsultansi. Ada 2 nih jasa konsultansi, ada yang konstruksi, ada yang non konstruksi. Jadi yang konstruksi itu adalah konsultan perencanaan gedung, gambar, bangunan, gitu ya kan. Outputnya itu tentunya gambar DD ya. Terus ada metode pelaksanaannya, kebutuhan materialnya, kira-kira gitu ya teman-teman semuanya. Terus ada konsultan pengawasan, gitu ya kan, yang tugasnya tentunya butuh keahlian untuk mengawasi pekerjaan kontraktor, untuk membantu Pak PPK tentunya ini ya teman-teman, membantu owner ya, untuk memastikan bahwa pekerjaan kontraktornya sesuai dengan rencana, gitu kira-kira teman-teman ya, konsultan. Nah, yang terakhir jasa lainnya
ini terkait dengan olah skill, keterampilan kalau ini teman-teman, yang sudah dikenal luas di dunia bisnis ya, di dunia usaha. Event organizer misalkan, apalagi ya, itu IO ya, event organizer, so sewa menyewa gitu ya kan, terus perhotelan gitu ya kan, perjalanan teman-teman, banyaklah kalau jasa lainnya. Jadi 4 kelompok ya teman-teman gitu ya kan, ada barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Kenapa di kelompok-kelompok kan? Karena beda karakter ini teman-teman gitu ya kan. Kalau barang langsung dipakai, tapi kalau pekerjaan konstruksi mesti dibuat dulu teman-teman, digambar dulu baru dibangun gitu ya kan. Demikian juga konsultan harus di studi dulu, dikumpulkan data ya, terus sesuai dengan keahlian tentunya beliau akan melakukan analisis gitu ya, termasuk jasa lainnya juga gitu ya, gitu ya teman-teman. Oke, itu berarti jadi 4 kelompok. Dan terus metode pelaksanaan gitu kan. Nah, metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu ada 2 ya. Satu, serahkan dulu ke penyedia gitu ya kan. Ya, penyedia itu pelaku usaha ya. Penyedia pelaku usaha. Pelaku usaha bisa badan hukum, bisa orang per orang yang punya izin usaha tentunya. Kalau badan hukum yang punya izin usaha tentunya dulu ada namanya SIUP ya, sekarang disebut dengan NIB gitu ya kan. Kita punya OSS ya teman-teman ya. Perizinan yang berbasis resiko itu ya teman-teman. Konstruksi itu masuk resiko tinggi gitu ya. Makanya dia harus punya, selain NIP dia punya SBU ya, sertifikasi badan usaha ya. Kalau yang resikonya rendah nggak perlu ya teman-teman gitu ya kan. Kalau yang perorangan bisa juga ya gitu. Jadi tapi dia punya usaha gitu ya kan. Gitu ya teman-teman semuanya yang melalui penyedia. Tapi kalau misalkan penyedia yang tidak, pelaku usaha nggak ada yang berminat gitu ya kan, maka bisa kita kerjakan sendiri yang disebut dengan swakelola itu ya. Swakelola pastikan cuma kalau swakelola kita punya sumber daya ya, punya SDM, punya keahlian teman-teman gitu ya teman-teman. Misalkan kalau suka pengembangan aplikasi itu lebih baik kalau saya swakelola sih gitu ya kan. Tapi pastikan kita punya SDM yang memang ahli di IT lah, yang usul program gitulah kira-kira misalkan teman-teman. Gitu ya teman-teman semuanya. Bicara tadi soal bagaimana metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ada 2 jadi ya, serahkan dulu ke penyedia, baru kalau bicara soal tidak efisien mungkin tadi tidak dari minat, agak kayak contoh membangun jalan di Papua teman-teman, itu mungkin kalau di tender banyak kontraktor yang nggak berminat karena pertimbangan keselamatan, maka bisa diswakelola oleh pasukan ZENI ya di Angkatan Darat ya, gitu ya, itu swakelola teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Nah, dalam pelaksanaannya teman-teman, pengadaan barang dan jasa itu tentunya punya tujuan. Apa sih tujuannya pengadaan barang dan jasa? Oke. Satu, value for money supaya setiap upaya itu memberikan manfaat, karena sumber daya kita terbatas kan, APBN kita terbatas, maka harus value for money yang diukur dari tepat kualitas, tepat mutu, jangan over gitu ya kan, tapi jangan juga di bawah gitu ya kan, jadi terganggu juga menjalankan kegiatan kita kalau terlalu, tapi umumnya over spec kalau menurut saya itu. Satu itu. Yang kedua, tepat quantity. Tempat jumlah teman-teman, kalau butuhnya 10 ya jangan beli 20 lah gitu ya. Atau butuh 10 cuma beli 5 juga jangan gitu ya. Ini makanya harus dilakukan kajian lah, analisis lah berdasarkan kebutuhan tentunya teman-teman. Karena konsekuensinya ke pemborosan keuangan negara ya teman-teman. Itu yang mungkin harus dicermati betul. Nah, baru bicara tepat waktu ya. Kapan barang itu akan dimanfaatkan? Barang itu punya manfaat apabila tepat waktu ya, kalau enggak ada manfaatnya teman-teman. Tepat waktu. Terus baru bicara harga, tepat harga ya, harga yang wajar, ada yang responsif, itu bukan harga yang paling murah ya, gitu ya teman-teman. Baru tepat lokasi ya, di mana barang itu dibutuhkan. Ini bicara di mana ini jadi penting, karena kalau salah tempat maka itu tidak akan memberikan manfaat. Sekali lagi begitu ya teman.
Betul harus direncanakan dengan baik. Terus terakhir tepat penyedia gitu ya kan. Artinya kita kita menunjuk penyedia yang punya keahlian, punya kemampuan, punya pengalaman, teman-teman. Ini untuk mitigasi resiko juga ya. Jangan sampai hasil pekerjaannya justru berantakan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka harus ada pemilihan, dipilih teman-teman ya, dikualifikasi, dicek pengalamannya benar enggak, keahliannya sesuai enggak, itu kira-kira teman-teman. Gitu ya. Yang kedua, penggunaan produksi dalam negeri ini jadi penting juga. Ini instruksi Presiden nomor 2 kalau enggak salah ya tahun 2022. Mohon koreksi teman-teman gitu ya kan. Ya tentang percepatan penggunaan produksi dalam negeri ini jadi penting teman. Di Perpres itu pasal 66 dan 67 itu ada ketentuan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri wajib gitu ya. Apabila terdapat gitu ya, produk dalam negeri yang tingkat komponen dalam negerinya minimal 25% dan BMP 15%, total jadi 40%. Ini jadi wajib nih teman. Kalau enggak wajib gitu ya kira-kiranya. Enggak wajib. Gitu ya teman-teman semuanya. Terus pemberdayaan UMKM. Ada itu di Perpres juga. Jadi minimal belanja masing-masing instansi gitu ya kan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. 40% dibelanjakan untuk produk-produk UMKM. UMKM itu pasti program negeri ya teman-teman ya. Itu ada teman-teman. Gitu ya. Terus apalagi terkait dengan pengantar ini teman-teman. Itu hal-hal yang perlu jadi perhatian. Jadi ada tujuan, banyak tujuannya teman-teman gitu ya kan. Dari sekian banyak tuh saya fokus ke 3 tadi ya. Teman-teman bisa cek di peraturan presiden tentang tujuan ya, tadi termasuk penggunaan produk penelitian juga ya, terus produk berkelanjutan teman-teman, dan ini pemerataan pembangunan supaya belanja pemerintah baik yang APBN maupun APBD itu betul-betul memberikan pemerataan kepada pelaku usaha yang ada di sana, gitu kira-kira teman-teman. Ya itu produk bicara soal kelanjutan tadi dilihat dari sisi aspek sosial gitu ya kan, dan aspek ekonomi baik pun aspek lingkungan hidup gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, itu terus ada kebijakan gitu ya kan. Jadi kebijakannya tindakan untuk mewujudkan tujuan, meningkatkan kualitas perencanaan, meningkatkan produk dalam negeri, meningkatkan belanja yang digunakan untuk produk UMKM segala macam. Ya teman-teman itu ya. Ada prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing teman-teman ya, tidak diskriminatif gitu ya kan, dan accountable misalkan gitu ya. Itu prinsip gitu, prinsip pengadaan gitu, maka harus diumumkan ya. Nggak boleh diumpet-umpetin namanya pengadaan barang dan jasa, biar masyarakat pelaku usaha itu tahu, masyarakat tahu ya pengadaan apa saja yang akan dilakukan di satu instansi teman-teman gitu ya. Wajib hukumnya diumumkan, RUP-nya, rencana umumnya tadi masukkan ke Sirup. Kita pakai aplikasi sekarang ya, LKPP Sirup, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Ini fungsi kontrol juga teman-teman. Gitu ya, clear saya kira itu mungkin pengantar ya teman-teman gitu ya kan. Nanti kita bicara ke tahapan berikutnya yaitu di perencanaan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.